Halo sobat subur yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik, sobat subur. Kepada sobat subur yang pada saat ini sedang sakit, kami doakan agar lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Hari ini kami akan melakukan proses pruning terhadap tanaman anggur import yang ada di halaman rumah kami. Adapun jenisnya ada Ninel, Dickson, Double Skipping, dan Jupiter, sobat subur. Ikuti kegiatan kami hari ini, sobat subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun salam sehat dan selalu bahagia. Sobat subur yang berbahagia, hari ini kami sedang melakukan proses pruning untuk tanaman anggur yang ada di halaman rumah kami, sobat subur. Hari ini kami kedatangan pakar anggur dari Batanghari, Lampung Timur, Mas ya? Iya, Ini Mas Badar ini. Iya. Mas Badar sedang melakukan pruning. Mudah-mudahan setelah di pruning bisa berbuah, Mas ya. Amin, amin, amin. Ya. Jadi hari ini kita sedang melakukan proses pruning. Mudah-mudahan anggur yang ada di halaman kami ini nanti bisa berbunga, berbuah, dan bisa kita nikmati bersama-sama. Ini kurang lebih sudah kita tanam hampir 1 tahun. Mudah-mudahan ini sudah saatnya bisa dilakukan pruning untuk pembuahan ya, Mas Badar ya? Iya, betul. Sebenarnya 7-8 bulan sudah bisa kita buahkan, Ya, Mas kita ya? buahkan dan Melalui gimana cara pembuahannya, Mas? cara pembuahannya itu dengan cara di pruning. Oh, di pruning ya? Di pruning itu Dipotong dipangkas, seperti bahasa ini ya? sederhananya dipangkas. Dipangkas ya? Artinya anggur itu kan dia dari perubahan dari proses pertumbuhan ke pembuahan itu bahasa lainnya kan dipaksa berbuah gitu kan. Ya. Anggur itu tidak bisa berbuah sendiri, tetapi untuk berbuahnya harus dipangkas tadi untuk menghentikan proses pertumbuhan menjadi proses ke pembuahan gitu. Sehingga apa namanya, dia tidak bertumbuh terus, tapi pertumbuhannya kita potong, kita hentikan supaya nanti timbul tunas baru dan disertai dengan buah, Mas ya? Iya, Bunga betul. ya? Iya. Karena anggur itu kan bunganya di ini Pak, berbarengan dengan munculnya tunas baru gitu. Oh, gitu ya. Makanya kita pangkas itu kan tujuannya untuk memunculkan tunas baru sekaligus membawa buah gitu kan. Jadi Mas Badar ini sudah berapa tahun, Mas, Kalau berkecimpung di bidang perangguran? Di anggur itu kita udah sejak 2015 Pak. Oh, 2015 ya? 2015 kita udah hobi anggur, tetapi untuk mulai produksi bibit kita baru kurang lebih 3 tahun 4 tahun ini. Ya. Ujung itu 2 daun kita. Oh, yang dibuang yang di ujung ya, Mas? Sebelum pang. Misalkan ya ini kita contohkan langsung. Nah, ini misalkan ini cabang tersier ya. Nah. Cabang pembuahan biasanya di cabang tersier. Ini kita bersihkan dulu. Ini kita potong di sini. Jadi ada 2 di sini kita buang. Nah, ini dibuang tujuannya mempercepat tunas ini pecah. Oh, gitu. Karena kalau nggak ada daun otomatis secara alami dia bertunas gitu. Cabang ini tunas air, ini udah kita potong tadi tunas air. Terus tunas batnya itu di sini. Oh, di pangkalnya? Nah, ini kan namanya mata bat. Calon mata tunas. Gitu. Kalau ini di tunas air yang dibuang, ini kita potong di sini. Ini juga akan muncul tunas gitu. Kalau bunganya nanti dari mana bunganya? Kalau anggur bunganya di ini. Dari batang yang kita pangkas tadi. Oh, dari kalau di sini dipangkas berarti di sini nanti dari tunas air itu, Mas ya? Dari tunas air. Atau bahasa lainnya tunas tersier.
Dari Jadi tunas anggur itu tersier bisa ya. berbuah di tunas air bisa, di tunas bat juga bisa. Nah kalau tunas bat yang ini Pak, Yang mana Mas tunas bat? ini kita tunjukkan yang tunas bat. Nanti misalkan dia kemungkinan buah di tunas bat. Iya. Ini kan di ujung di cabang sekundernya. Ini kita potong di sini. Ini tunas airnya kita potong. Heeh. Buah apa? Sekunder yang utama kita potong, tunas airnya kita potong. Ini kan tunas batnya ini. Jadi buahnya bisa dari situ. Kemungkinan nanti ketika pecah tunas dia bawa buahnya di sini. Oh, di situ. Ini kita mau pruning Pak ya. Pruning itu kan mengalihkan dari proses pertumbuhan ke proses pembuahan. Anggur itu kan tidak bisa berbuah sendiri, dia harus dipangkas supaya muncul tunas baru, bawa buah gitu. Karena anggur kan buahnya berbarengan dengan munculnya tunas baru gitu. Nah ini kita pruningnya di bagian cabang-cabang tersnya seperti ini. Dua daun yang di ujung yang Setelah daun sebelum potongan itu kita buang seperti ini. Kalau yang bagian bawahnya kita biarkan ini sebagai penahan supaya dia tidak kering habis, tidak kering ke belakang gitu. Dan kadang pertanyaannya gini Pak, pruningnya itu di cabang yang mana gitu ya? Nah kita nggak usah perlu bingung, kita cari aja yang mata tunasnya paling potensial masing-masing cabang gitu. Misalkan cabang yang panjang ini kita cari aja yang matanya paling besar yang mana. Nah itu kita di depannya. Nah, ini kan kita yang potensial kan kurang lebih bagian sini gitu ya. tunas baru Iya. biasanya bawa bunga dia ya. Bawa bunga. Ini jenis apa aja nih yang Mas? Bapak tanam ini ada Ninel, ada Jupiter, ada Duboski, ada Dixon. Yang ini Dixon. Karakter Dixon itu kalau daunnya udah agak tua dia agak apa ya? Melengkung ke bawah ya, bawah. terungkup ya. Iya. Dari proses pruning ini bisa berbunga berapa lama Mas? Dia dari proses pruning itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya, bunga ya? muncul baru dan nanti udah kelihatan dia bawa bunga atau tidak itu. Tapi biasanya kurang lebih 10 hari sampai 2 minggu. Kalau dia misalnya nggak bawa bunga, apa yang harus dilakukan Mas? Itu nanti dilihat Pak, dilihat artinya tidak bawa bunganya karena apa. Kadang kan ada yang cabangnya terlalu kecil, itu ya kita biarkan. Ya. Tetapi kalau mungkin kan cabangnya besar, kalau nggak bunga, itu bisa kita potong mundur lagi. Gitu. Kita potong mundur nggak apa-apa. Yang penting dia waktunya berbuah itu. Ya, umurnya sudah cukup. Sudah cukup umur, Batangnya udah cukup ya, udah cukup besar. Ranting-rantingnya minimal udah sebesar pensil, itu bisa berbuah. Jadi pupuk pembuahan itu fungsinya untuk memaksimalkan aja biar buahnya semakin Lebih bagus maksimal. Gitu. Biasanya kalau kami itu pruningnya biasanya siang hari sampai sore hari. Artinya kondisi batang ini udah nggak berembun gitu. Kalau enggak ya misalkan pagi ya setelah Jam 10 ya? Ya jam 9 atau jam 10-an, jangan terlalu pagi. Dan setelah pruning seperti ini kan kadang kita nggak tahu nanti meskipun ini udah bulan Maret itu memasuki musim kemarau, tapi kan di Lampung ini kan, di Lampung Tengah ini kadang masih ada hujan. Makanya untuk antisipasi setelah kita pangkas sore harinya itu kita semprot pakai fungisida itu. Supaya nggak ada penyakitnya. Terutama upas lah, jamur-jamur upas yang dia bisa masuk di bekas potongan ini. Oh, dengan dengan berbahaya. potongan. Antisipasinya seperti itu. Sobat Subur, proses pruning, mudah-mudahan anggur yang ada di halaman rumah kami ini setelah di pruning oleh Mas Badar, mudah-mudahan nanti bisa berproduksi, bisa berbunga, dan buahnya banyak Pak ya. buahnya banyak ya Mas Badar ya. Amin. Sehingga betul-betul
yang kita peroleh dari anggur yang ada di rumah kita ini bisa kita dapatkan dengan baik. Itu Sobat Subur proses pruning hari ini. Setelah dilakukan pruning, dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida Amistratop. Kepada Sobat Subur, kami ucapkan terima kasih yang telah mendukung channel kami. Dan kepada Sobat Subur yang belum mendukung channel kami, mohon untuk dapat subscribe, like, dan berikan komentarnya, sehingga konten-konten yang akan datang akan lebih bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih.